pengalaman saudara sendiri, hal yang berubah nggak saudara dari sebelum dan setelah apa ya misalnya kayak buang air besar itu dalam sehari itu bisa lebih dari sekali 8 kali begitu, warna yang tidak seharusnya. Satu niat anak masukkan mereka itu semoga itu menjadi syifa lahum gitu ya, menjadi salah satu cara terapi mengobati mereka dari dalam seperti itu. Dan alhamdulillah tahasana kathiran gitu, setelah mungkin adaptasi 1, 2, 3 semester 6 bulan. Pokoknya waktu itu terakhir ketika dia bilang punya warna itu ya, jadi itu hampir berbarengan si dua itu ini. Alhamdulillah setelah itu membaik, nggak ada yang sampai sekali. Bayangkan jadi emak yang harus harus ke kamar mandi yang lebih dari 7 kali masing-masing anak. Anak yakini mereka ini akan memperbaiki semua hal gitu ya. Yang menjadi motivasi atau sebab anak misalnya merekomendasikan siapapun yang punya putra kecil untuk ke markas ini ya. Siapapun juga tahu apapun yang berkait dengan Al-Quran itu masuk kategori ibadah dan itu yang paling mulia. Siapapun dan apapun yang bahasa kasarnya ketempelan Al-Quran itu dia akan mulia. Jibril itu mungkin bukan siapa-siapa, dia harus bersinggungan dengan Al-Quran, kemudian dia menjadi sangat mulia. Siapalah kita kalau kita tidak mengikuti mereka? Kayaknya itu saja seharusnya sudah cukup. Kenapa kita harus menjadikan anak-anak kita itu kenal Al-Quran dulu? Dan salah satu yang yang salah satu lembaga yang konsentrasi di situ adalah Markas Al-Firdaus. Salah satu lembaga yang konsentrasi di situ adalah Markas Al-Firdaus. Bahkan mungkin kalau se-Sidoarjo ini yang sekira sampai 30 juz ya, dan kategori anak-anak balita rasanya kok baru baru Markas Al-Firdaus. Poin-poin yang lain misalnya menanamkan kedisiplinan misalnya, karena bagaimanapun seorang proses menghafal itu nggak hafal Quran, bukan hafalan Quran, hafalan apapun ya, nggak hafal bahasa, hafalan hadis, hafalan apapun itu pasti membutuhkan ketekunan, keterampilan membagi waktu ya, dan tentu kedisiplinan gitu ya, yang artinya membagi waktu dan semuanya itu semua orang bisa membagi waktu, tapi disiplin terhadap itu kan belum tentu gitu ya. Dari pihak lembaga pun juga saya nggak punya aturan khusus gitu ya untuk mengarahkan anak-anaknya supaya bisa sampai ke target ya gitu ya. Yang membuat Markas Al-Firdaus ini berbeda dari mungkin lembaga lain, karena Markas Al-Firdaus itu memakai metode yang dinamakan metode tafakur. Metode ini digagas oleh seorang yang menurut anak visioner ya. Tapi beliau berhasil gitu kan ya, melahirkan 3 putra beliau itu semuanya hafal Al-Quran sebelum umur 5 tahun. Itu kalau menurut anak sisi lebihnya adalah beliau ingin menggabungkan antara teknologi yang ada sekarang gitu dengan teori talakinya ulama zaman dahulu terhadap Al-Quran. Talaki itu berhadapan langsung gitu ya, melihat langsung syekhnya kan, sehingga bisa dibilang ya belajar langsung, menyerap langsung dari syekhnya. Nah, karena beliau ini jauh gitu, sehingga beliau bikin itu dalam bentuk rekam gitu ya, dengan lengkap visualnya ada gitu, suaranya juga dengan sangat jelas.